Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Eh, Teman-teman semua, mahasiswa program Pasca Sarjana, Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam, kelas eh, 2 apa? 2D ya? 2D bukan? 2B, Bapak. 2B, 2D. 2B ya? Dua b 2B untuk kelas MPI di mata kuliah Entrepreneurship Pendidikan Islam. Betul ya? Oke. Eh, saya sudah menyusun sebuah course outline untuk mata kuliah ini dan saya perlu penegasan saja buat seluruhnya bahwa eh, selama 1 semester ini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana kewirausahaan atau entrepreneurship itu dalam pendidikan Islam. Saya ingin mengambil tema-tema yang memang ini eh, bisa ya untuk digunakan atau dipelajari dalam eh, membahas tentang manajemen entrepreneurship di pendidikan Islam. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan eh, apa perasaan yang ya sebetulnya haru biru lah gitu ya kalau bahasa kita sekarang, ketika eh, kita sekarang dalam posisi harus melakukan efisiensi dengan perkuliahan secara online. Saya mengingat ini seperti kasus kita dulu ketika zaman COVID ya. Mungkin Anda belum masuk ke kampus kita ya, belum masuk menjadi mahasiswa pasca. Mungkin ketika ada yang masih S1 waktu itu mungkin sedang kuliah S1 atau Anda sedang bekerja dan harus mengalami nasib ketika zaman COVID harus eh, kebanyakan work from home gitu ya. Sangat terkenal ya. Kalau sekarang WFA, WFA work from anywhere. Dari mana saja bisa kerja. Hanya eh, kesempatan ini saya ingin manfaatkan betul agar Anda bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Untuk Bu Eka, tolong bantu saya untuk mengabsen teman-teman yang hari ini ada. Yang tidak ada, tolong nanti di grup dituliskan siapa yang tidak hadir. Kalau online masih tidak hadir kan kebangetan gitu ya. Kalau misalkan di Baik, Bapak. sibuk, ya sebetulnya nggak ada cerita sibuk karena hari Rabu ini jadwalnya kuliah. Kenapa sih kok ditarik ke jam segini? Kebetulan saya jam setengah 10, jam 9 itu ada acara eh, di tempat yang sekarang sedang didatangi. Jadi kemungkinan posisinya kalau saya hadir ke sana pasti nggak bisa kuliah tatap muka. Oleh sebab itu saya harus menggeser dulu waktunya dan kebetulan kata PJ tadi eh, kosong katanya. Ya saya minta digeser saja nanti Anda kosong dulu jam saya nanti tinggal diganti yang lain ya. Oke. eh di materi kita di kewirausahaan dalam pendidikan Islam ini sebetulnya materi yang saya harapkan ada kontribusi yang secara besar didapatkan atau dilakukan oleh Anda ketika Anda mengikuti kuliah ini. Besar harapan ya, sekali lagi besar harapan. Tentu ini tidak akan bisa terwujud manakala eh, Anda semua tidak menjadi bagian penting dari berkontribusi dalam hal apa ya, penyempurnaan materi yang kita ingin sampaikan. Tidak mudah memang ketika berbicara wirausaha dalam konteks pendidikan. Kenapa? Saya membacanya minimal dalam 3 alasan. Dalam 3 alasan. Yang pertama, bahwa eh, dunia pendidikan itu hakikatnya tidak identik dengan bisnis. Sekali lagi ya, tidak identik dengan bisnis. Konteksnya yang namanya pendidikan itu adalah pengabdian. Pendidikan itu lebih cenderung dipahami sebagai bentuk yang tidak komersil.
Itu pendidikan. Yang pertama ya. Yang kedua, seorang guru, seorang guru itu jati dirinya itu bukan mau menjual ilmu, bahkan bukan untuk apa ya sebutnya. Jadi gini, jati diri seorang guru itu karena dia punya jiwa guru, maka ketika masuk dalam ranah bisnis, dalam ranah usaha, itu lebih banyak akan pertimbangan hati, apa ya, nggak enaken gitu lah bahasanya, ketimbang bisnis itu sendiri. Kan kalau bisnis ya bisnis bisnis maksudnya gitu kan. Orang nyebutnya eh, saya beli anu ke si B, lalu kurang uangnya, ya tetap harus dipenuhi walaupun bebaturan gitu. Itu kan begitu. Beda. Beda kalau misalkan ya Anda yang sebagai seorang guru ya, beda 1.000 mah, baik baik lah, baik baik. Kayak saya bahasa gitunya ya. Suka ada gitunya lah. Gitu. Sehingga jadi tidak cocok sebetulnya nih ketika bicara kewirausahaan dalam konteks di jiwa guru. Nah, yang ketiga, ini yang menurut saya juga harus jadi bahan pertimbangan dan bahan diskusi kita adalah ketika berbicara tentang bisnis di pendidikan, eh, ada kesan hari ini apa ya? Kalau sekolah bikin kegiatan yang itu menarik uang dari orang tua, dianggapnya teh komersil atau yang ada-ada gitu. Kayak ya, yang sekarang kita rame-rame lah, viral-viral gitu. Sekolah ngadain studi tour, outing class, atau tadabur alam lah, apa namanya gitu. Nah itu kan diprotes, didesak. Ya nantilah pembahasan itu bisa panjang, ya bisa panjang. Atau ketika sekolah biar seragamnya siswa disiapkan oleh koperasi atau karena koperasi nggak boleh jualan karena itu milik sekolah juga ditempatkan di toko si A, nanti belinya di toko itu contohnya, atau beli buku atau beli LKS atau apapun itu, sehingga kesannya kalau eh, guru atau pihak sekolah itu ada iuran untuk bayar atau beli tertentu, itu kepala orang tua tuh pasti tuing tuing tuing, wah ya duit ya duit ya duit 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 duit. Paling tidak tiga alasan tadi itu menurut saya perlu dipertimbangkan. Kira-kira memang tepatkah bicara entrepreneurship dalam pendidikan Islam? Nah kan itu pertanyaan yang menohoknya di situ. Sebetulnya relate nggak sih bicara tentang apa? Bicara tentang entrepreneurship ketika kondisi hari ini orang tua ataupun masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan, orientasinya bukan orientasi tentang dia harus mengeluarkan uang, tapi orientasinya adalah bahwa ari bayar ke sekolah mah eta kewajiban negara. Itu janji politik bahwa sekolah harus gratis. Jadi pertanyaan paling gampangnya adalah, terus kalau sekarang orang tua tuh punya kontribusi apa untuk anaknya sekolah? Hmm? Apa yang dilakukan oleh si orang tua ketika dia punya kewajiban ya mengeluarkan uang, tapi ketika anaknya harus sekolah di tempat yang gratis, terus eta duitnya tetap ngajadikan anaknya jadi bisa kuliah gitu? Enggak juga. Anda bisa bayangkan deh, orang tua atau masyarakat yang berpikiran bahwa karena sekolah itu gratis, berarti orang tua tidak harus mengeluarkan uang memberikan ke sekolah. Berarti tidak ada kewajiban orang tua ngasih. Terus duitnya dikemanain? Apakah kemudian duitnya dikumpulin sama si orang tua atau si masyarakat tersebut untuk persiapan anaknya kuliah? Enggak juga. Maaf ya.
Di kita tuh orang tua atau masyarakat kita tuh kadang-kadang suka licik gitu. Licik tuh ya dia tuh sebetulnya orang mampu tapi jadi pura-pura miskin untuk dapat bantuan. Dia tuh sebetulnya mampu tapi karena pengen diberi, akhirnya dia eh, nurunin gengsi, akhirnya nggak jadi. Apa yang terjadi? Banyak orang yang harusnya mendapatkan haknya itu justru tidak dapat hak karena orang-orang yang tidak berhak malah jadi berhak. Ya gimana lagi? Beranikah kita jujur bahwa saya nggak saya nggak cocok dapat bantuan itu. Saya harusnya begini karena saya levelnya beda. Berani nggak Anda ngomong begitu? Karena ngomong entrepreneurship itu hakikatnya ngomong kemandirian. Kalau buat saya, kemandirian. Mandiri dalam hal apa? Mandiri dari sisi ekonomi, mandiri dari eh, keengganan untuk menyandarkan diri pada ketergantungan kepada orang lain. Entrepreneurship itu hakikatnya di situ, Pak. Punya jiwa leadership. Jadi entrepreneurship itu hanya ada pada orang yang memiliki leadership. Orang yang nggak punya leadership, maka dia hakikatnya nggak punya entrepreneurship. Kalaupun ada saya dagangnya ngumpul, dagang malah persoalan entrepreneurship, Pak. Tapi kebutuhan aja. Karena kalau kita ambil nilai-nilai yang terdapat di dalam entrepreneurship, maka itulah sebetulnya kita pelajari hakikatnya dalam dunia pendidikan kita. Sekali lagi ya, saya ingin garis bawahi pada Anda, berbicara tentang entrepreneurship dalam pendidikan Islam itu bukan ayeuna anak dititah atau kepala sekolah titah jualan, Pak. Bukan itu saja, bukan. Kalau buat saya, yang lebih penting daripada hanya sebatas materi atau uang, itu adalah jiwa yang dimilikinya. Dia punya nilai-nilai entrepreneurship nggak? Apa nilai entrepreneurship itu? Anda boleh cek lah di internet atau nanya ke Aing, bebas lah. Satu, dia tuh mandiri, Pak. Dua, punya tanggung jawab. Tiga, pantang menyerah. Persisten, punya kekuatan endurance, Pak. Punya kekuatan yang kuat menghadapi banyak tantangan. Itu jiwa-jiwa seorang wirausaha. Kalau wirausaha yang dimaksud adalah supaya ngejadikan sekolah tempat jadi ladang duit 100%, saya pikir ini akan mau jual apa sekarang, Pak? Ketika masyarakat oleh kampanye besar-besaran pemerintah terkait dengan bebas biaya gratis sekolah, sekolah gratis, kemudian sekarang ada makan gizi gratis. Jadi itu kudu orang tua nyiapkan dana lagi untuk bayar ke anak untuk jajan. Terus gimana Pak? Ada dampak nggak kira-kira ke depannya nih kebijakan-kebijakan yang begini terkait dengan entrepreneurship dalam pendidikan Islam? Kalau saya ya karena kita harus kritis Pak ya. Kritis itu bukan nyinyir, awas hati-hati ya. Kritis itu adalah kita merasa gelisah, kita merasa ada sesuatu yang bakal terjadi yang keliru akibat dari sebuah kebijakan, sikap, kejadian, atau apapun itu. Anda percaya atau tidak, mahasiswa yang sedang S2, kalau dia tidak kritis dengan keadaan yang sekarang terjadi, dan dia menganggap hari ini baik-baik saja, berarti ada yang putus urat rasa sensitivitasnya. Berani nggak ada speak up dengan cara Anda sendiri? Cara speak up aja kayak gimana? Bisa dengan cara Anda menulis, Pak. Menulis opini. Anda punya media Facebook, Anda punya Instagram, Anda punya TikTok, Anda punya X, Anda punya apapun itu. Sebagai seorang yang terdidik dan terlatih dalam dunia pendidikan seperti Anda hari ini S2, Pak. Ingat ya, tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan S2 seperti Anda. Tidak semua orang bisa seperti Anda. Berarti buat saya, Anda adalah orang pilihan yang kalau Anda tidak manfaatkan betul pilihan Anda hari ini, berarti Anda sudah menyia-nyiakan rizki dan juga tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Di situ ada tanggung jawab intelektual, ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab sosial yang melekat pada seorang sarjana, seorang terdidik, seorang magister
Suka atau tidak suka, Anda sudah mengambil itu. Bukan pada persoalan dapat gelar MPD lah atau apa. Pak, Bu, itu mah apa ya bahasa kita sekarang receh, Pak. Gelar itu bakal Anda dapat kalau Anda melakukan proses administrasi yang betul. Benar nggak? Salah betul. Kalau Anda lakukan secara administratif, semua selesai, selesai, Pak. Jadi magister. Tapi pertanyaan besarnya adalah, setelah jadi magister, so what do you do? Gitu loh. What will you do? Apa yang Anda akan berbuat? Anda akan banggakan S2 Anda bahwa saya sudah magister, saya begini magister. Saya sudah doktor, saya sudah profesor, saya sudah guru besar. So, apa yang bisa Anda lakukan dengan semua ini? Ingat, perguruan tinggi itu punya tridharma, Pak. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Masyarakat itu menunggu kiprah orang-orang terdidik seperti Anda untuk memberikan kontribusi. Ketika berbicara tentang entrepreneurship dalam pendidikan Islam, sementara kondisi hari ini membuat kita harus belajar tentang bagaimana itu sekolah, ngebikin sekolah teh emang tuh bisa mungut dari orang tua, itu teh sebetulnya ada yang salahnya siapa sih teh? Emang kewajiban yang harus mengeluarkan dana tuh siapa sih sebenarnya? Coba Anda pikir deh hari ini. Pernah nggak ngebayangin mengkritisi? Anda jangan lihat itu gubernur, itu presiden, itu menteri. Jangan, jangan batasi pemikiran Anda hanya melihat orang-orang dengan jabatan tertentu. Keliru itu. Coba pikir baik-baik. Belajar entrepreneurship dalam pendidikan Islam. Lah sekarang kondisi sekolahnya juga terbatasi, Pak. Mau gimana? Kalau bicara lembaga pendidikan Islam, madrasah, pesantren, ataupun sekolah-sekolah berbasis Islam, apa sekarang nggak teriak, Pak, ketika bicara tentang dana BOS? Ada kebijakan katanya konon dari provinsi dana BOS itu tidak akan diberikan kepada lembaga pendidikan yang memang sudah narik biayanya tinggi. Seperti sekolah-sekolah dengan basis IT, Pak. IT itu terintegrasi lah, Islam terpadu lah gitu ya. Itu ketika dana yang dia dapatkan dari masyarakat aja tinggi dan masyarakat berani bayar, itu dana bosnya mau di stop. Mau gimana? Anda pernah nggak mengkaji hal-hal sampai sejauh itu? Bahkan kalau saya sih, Anda perlu mempertanyakan, Pak, sebetulnya kita tuh relate nggak sih mata kuliah entrepreneurship pendidikan Islam dengan keadaan sekarang? Coba, karena mungkin mata kuliah ini hadir sebelum ada kejadian-kejadian seperti ini kan? Berarti kan kita harus mengantisipasi dong kalau gitu. Nah, itulah dasar-dasar kita pembahasan terkait dengan apa entrepreneurship itu. eh, Bahwa tidak mudah menjadi orang dengan eh, pendidikan yang tinggi. Tapi justru ketika kita berpendidikan tinggi, justru harus ada kontribusi tinggi pula yang kita berikan kepada masyarakat lewat pemikiran, lewat aktivitas, lewat gerakan, lewat organisasi, atau lewat apapun. Bukan kemudian kita menganggap bahwa ketika sudah magister, semua persoalan jadi selesai. Sok bahasa kieu ningan lah Pak di pikiran-pikiran teuing. Presiden geus aya, menteri geus loba, lah udah memikiran diri sorangan we. Nah, ini nih cara-cara berpikir egois dan oportunis tuh begini. Kalau kita bicaranya hanya sebatas ya selesailah semua yang sudah terjadi dengan aktivitas kita sendiri. Ya, terus ngapain ada pengabdian Pak kalau begitu? Anda tahu nggak kalau pengabdian itu Pak, no budget Pak, no budget. Anda nggak berhitung dengan masalah uang kalau kita bicara pengabdian. Karena itu bukan kehidupan, Pak. Tapi penghidupan. Nah, itu bedanya. Dia bukan, oh sorry, dia bukan penghidupan, tapi dia adalah kehidupan itu sendiri. Apakah Anda berani bayar orang tua Anda yang sudah menyusui, mengandung, melahirkan? Kata dalam dirupiahkan itu bisa berapa? Kalau bicara berapa yang harus dibayar itu. Maka kalau saya kadang-kadang gini, kalau ada orang tua yang ya karena saya orang tua, ibu saya sudah meninggal, yang saya punya hanya punya ayah gitu ya. Dan ayah saya tinggal dengan adik saya yang belum menikah. Jadi saya bilang bahwa berapa kebutuhan
Ya si bapak di rumah dihitung, adik saya ngitung, saya punya adik tiga, saya paling besar, dihitung sekian. Oke. Saya kebagian paling gede pak, karena anak pertama kan paling gede. Ya gede itu ukuran, buat ukuran anda mungkin kecil, buat ukuran saya gede. Wah, ini tuh apa nih, kira-kira biasa kalau adik kan gitu ke kakaknya. Padahal kan dia juga tahu saya tuh hanya seperti ini. Tapi buat saya nggak apa-apa kalau buat orang tua. Karena kalau saya harus bayar semua yang sudah dia lakukan untuk saya nggak bisa bayar, Pak. Lebih baik saya hanya korbankan apa yang saya punya, mumpung orang tua saya masih ada. Udah selesai. Tapi mohon maaf, dengan bergesernya pemikiran, bergesernya waktu, bergesernya suasana dan juga generasi, hari ini, Pak, sungguh-sungguh kita melihat bagaimana apa ya respon anak kepada orang tua. Jadi ketika orang tua tuh minta, nak tolong dong ini, tolong, itu dianggapnya beban, Pak. Dianggapnya beban. Ada istilah eh, sandwich, tahu kan? Generasi sandwich. Pernah dengar nggak? Benar. Istilah generasi sandwich. Sandwich itu generasi di mana dia di satu sisi punya kebutuhan, satu sisi juga ada kebutuhan keluarga atau orang tua. Jadi dia itu melapisi dua hal ini. Sehingga dia jadi beban. Kalau Anda nonton film Satu Kakak Tujuh Keponakan, nah saya kan nonton masalahnya ya. Kemarin tuh si apa sih eh, si Ciko Kurtiawan kalau nggak salah tuh pemainnya. Itu terasa banget Pak. Anak yang hidup sekarang itu tertekan gitu hidupnya ketika dia harus memenuhi kebutuhan di keluarga. Dan kemudian ini persoalannya, si orang tuanya selalu menuntut kepada anak. Ini persoalannya, Pak. Kalau saya sih ngebacanya, ya memang perlu anak soleh sih untuk bisa memahami situasi dan kondisi orang tua. Nggak bisa. Anda bisa bayangkan orang tua kita hari ini, sorry, masyarakat kita hari ini yang jadi orang tua, yang tidak mengeluarkan uang sepeser pun kepada anaknya untuk sekolah, contohnya ya, karena ada bos, ada dana gratis dan lain-lain. Apakah nanti si anak akan tahu bahwa orang tuanya itu tidak pernah berkorban untuk dia? Terus, kalau orang tuanya aja nggak berkorban buat dia, jangan-jangan di pikiran dia ada pikiran begini, Pak. Ngapain juga saya berkorban untuk orang tua saya? Lah orang tua juga saya nggak pernah berkorban buat saya. Coba kalau gitu gimana? Harusnya kalau buat saya, anak itu harus tahu, sorry, orang tua itu harus diketahui oleh anaknya bahwa segimana dia berkorban untuk anaknya. Supaya apa, Pak? Supaya dia juga tahu bagaimana kalau nanti dia punya keluarga, dia punya anak, dia pun punya tanggung jawab untuk apa? Berkorban untuk anak. Karena tanggung jawab ada di orang tuanya, bukan di pada siapa-siapa. Makanya kalau saya, Pak, mohon maaf, ini cerita saya pribadi, saya nggak bisa cerita orang lain. Saya punya anak tiga, Pak. Tiga-tiganya sekolah di sekolah swasta, Pak. Tidak ada yang di negeri. Madrasah SD, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan semuanya pesantren dan swasta. Nggak ada sekolah negeri. Dan semuanya berbayar, Pak. Ada kewajiban saya harus menyiapkan uang sekian juta. Setiap bulan harus bayar. Padahal istri saya, pegawai negeri, ASN juga, ya pegawai negeri di sekolah, di madrasah aliyah negeri, eh, ada kebijakan di sekolah tersebut, di madrasah tersebut, kalau ada guru yang menyekolahkan anaknya di madrasah itu, maka akan digratiskan 0 rupiah, Pak. 0 rupiah. Tapi mohon maaf, bukan berarti saya, ya ini maaf, bicaranya tahadus bidik mas saja. Saya bilang ke istri saya, ya kalau misalkan saya menyebutnya, kalau misalkan ayah cuma cuma pengen nggak keluar duit, ya mending sekolahin aja ke tempat mama sekolah. Selesai urusan. Saya tidak perlu keluar uang. Paling ongkos doang berapa.
Tapi saya harus nyekolahkan budak ke Bandung, Pak. Dari rumah saya di Sukabumi, sekolahkan anaknya ke Bandung, jauh dari orang tua. Karena apa? Buat saya ya pribadi, anak lebih membutuhkan lingkungan yang plural, karena di kemudian hari dia akan berhadapan dengan suasana yang lebih plural. Dan itu harus ada pengorbanan. Salah satunya ya saya harus mengeluarkan uang untuk itu. Dan saya tidak merasa rugi, tidak merasa nyakal gitu nya, menyesal enggak, sama sekali gitu. Karena apa? Tuntutan zaman ke depan. Berarti Bapak Ibu, ini mafhum mukhalafahnya adalah tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap pilihan hidup seseorang. Termasuk ketika bicara entrepreneurship. Entrepreneurship itu mengarahkan orang untuk bisa mandiri, sehingga dia punya harga diri. Ketika dia punya harga diri, maka yang terjadi, orang akan segan untuk memperlakukan kita sewenang-wenang. Bapak Ibu, ketika pilkada kemarin, ketika pileg kemarin, ketika pilpres kemarin, coba Anda lihat. Begitu banyak masyarakat kita yang masih butuh duit 50.000, Pak, dan dia ganti pilihannya kepada orang yang dia nggak dikasih. Benar nggak? Di saya pilihan politik jadi wali kota, jadi anggota dewan, itu ada istilah sumpah gocip, kalau Anda mau tahu itu. Share, Anda cek di internet deh, Kota Sukabumi, Pilwalkot, sumpah gocip itu kayak gimana, Pak? Ada itu Pak, viral Pak, waktu itu. Sumpah gocip itu adalah sumpah pernyataan sikap untuk mendukung salah satu pasangan wali kota, dan setelah dia mendukung dikasih duit 50.000, Pak. Gocip, khomsin lah bahkan. Pada waktu pilpres, pilkada, pileg, jeung piwalkot kemarin, setiap besoknya mau pil apa pencoblosan, saya tunggu-tunggu subuhnya itu Pak, nggak ada yang serangan pajar datang ke rumah saya. Padahal mau ngomong masalah butuh duit, ya saya butuh Pak duit 50.000, ya minimal ke rokok sabungkus mah lumayan, gitu kan. Ya, tapi nggak ada yang datang ke rumah Pak. Sugan, nitip ke Pak Mulyawan gitu tanam. Wah Pak, Anda tahu kenapa? Kada bareng batur kayak nempok. Banyak cina, nu gitu perlu dibayar. Tuh Pak, kan mana nanti nggak sumudon ke orang teh Pak. Dianggapnya orang teh butuh duit, pan riweuh eta teh. Karena mereka berhusnudon bahwa karena kita punya kemampuan menghasilkan, karena mungkin juga dilihat dari pendidikan. Jadi terbutuh nu karena itu, Pak. Dan celakanya Pak, orang-orang awam dengan pendidikan yang rendah jauh lebih banyak daripada seperti Anda yang terdidik. Maka kalau saya boleh sedikit berhipotesis, jangan-jangan negara itu memang sengaja membuat warga masyarakatnya bodoh, Pak. Level pendidikannya terluhur. Nah, sebabnya ketika level pendidikannya tinggi, maka yang terjadi negara bakal sulit berhadapan dengan orang-orang pinter, Pak. Karena pasti loba mengkritik. Bapak Ibu ngomongin entrepreneurship pendidikan Islam, saya mau nanya, kira-kira Ben Sukatan itu termasuk entrepreneurship nggak sih? Saya mau nanya deh. Kalau buat saya, Pak, dia sedang melakukan proses entrepreneurship. Karena apa? Dia punya kemandirian, Pak. Dia guru, nggak guru sekolah dasar Islam terpadu, Pak, SDIT. Tapi jadi penyanyi pang lah. Lah, kalau Anda baca lirik-liriknya tuh edan, Pak. Cakep. Wah, cakep lah. Buat saya, mereka mungkin nggak bisa mengkritik ketika jadi guru, tapi dia bisa mengkritik ketika jadi seniman. Dan kritiknya bukan nyinyir, Pak. Ini masalahnya di kita tuh suka ada pikiran begini. Orang yang memprotes berarti orang yang kontra. Orang yang kontra itu berarti pilihannya bukan pilihan etata. Jadi karena pilihan pilpres akhirnya, tuh, Pak. Anda bisa bayangkan kalau cara berpikir itu yang kemudian di framing ke masyarakat.
berarti tidak ada orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, kebijakan, ataupun apa. Oke, saya ingin membuka diskusi dengan Anda, dan saya minta Anda untuk bisa eh, apa ya, kritis juga menanggapi hal-hal yang saya sampaikan. Terserah Anda mau melihatnya dari sisi yang mana, karena ini diskusi terbuka, materinya saya yang menyampaikan gitu. Dan saya minta eh, Bu Eka untuk mengabsen satu persatu agar teman-temannya pada speak up ya, pada bicara. Anda mau melihat omongan saya dari awal sampai akhir mana saja terserah, termasuk Anda mau mengkritisi juga mau terserah. Bagi saya dikritik itu biasa ya, karena mengkritik itu pada akhirnya akan mengeluarkan potensi terbaik, Pak. Jadi jangan jangan main-main dengan saya, Pak. Kalau Anda ingin saya menjadi orang yang melesat dari sisi kemampuan, Anda hina saja saya, Pak. Saya pasti akan lebih hebat. Bukan dipuji, Pak. Dihina. Kalau dihina, oh, berarti saya kan mikirnya tinggi, Pak. Dibanding kalau misalkan dipuji. Capek, Pak, kalau dipuji mah. Kadang bikin kita tuh nyaman, Pak. Ibarat seekor apa? Seekor monyet yang dia ada di atas pohon, yang jatuh hanya gara-gara angin sepoi-sepoi, Pak. Bukan angin gelembung, Pak, angin sepoi-sepoi. Oke, Bu Eka, saya kembalikan ke Bu Eka. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kepada teman-teman boleh. Yuk, silakan. Berdiskusi dari apa yang telah Bapak paparkan dan sampaikan barusan. Oke, silakan. Masa nggak ada yang mau ngomong nih, 12 orang? Ayo, ya dong. Dipanggil aja satu-satu. Mereka, sok, dari yang paling atas siapa? Yang nggak hadir siapa dia yang nggak hadir? Kang Teguh, Bapak katanya lagi ada acara gitu. Oke, Teguh Iqbal Maulana. hanya satu itu ya. Tolong ditulis di grup ya. Yuk, Iya, di, Pak. diurut aja dari nomor satu siapa. Saya kasih waktu seseorang semenit atau 2 menit lah. Sok. Mungkin boleh dari Bu Ana dulu. Yuk, Menanggapi atau bahkan menambahkan, mengkritik apa yang telah Bapak sampaikan dan juga paparkan. Terima kasih atas waktunya. Apa suaranya kedengeran, Teh, Kak? Terdengar Ibu jelas. Ya, ya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Mungkin apa menanggapi aja ya dari apa yang Bapak tadi sampaikan. Tentu ini apa mata kuliah kalau tadi Bapak kan kewirausahaan pada pendidikan atau entrepreneurship pada pendidikan Islam. Tentu kalau misalkan yang maksudnya saya belum terbayang apa sih yang kita akan pelajari gitu ya di dalam mata kuliah ini. Maksudnya kan kalau misalkan tadi, oh ingat entrepreneurship, apa entrepreneurship kan mungkin lebih ke bisnisnya gitu ya, apa lebih ke fisik bisnis gitu ya atau seperti apa. Apalagi kan mungkin tantangan hari ini
dengan apa bisnis-bisnis di sekolah gitu ya, terkait mungkin kebijakan dari Gubernur Kota Bandung kan kemarin rame, misalkan tadi ada apa yang mungkin hal-hal yang berbau sedikit bisnis di sekolah itu dihilangkan. Tapi memang tadi Bapak juga memang menyampaikan bahwa yang akan ditanamkan di dalam mata kuliah ini tentu lebih kepada jiwa entrepreneurship-nya gitu, bahwa di dalam jiwa entrepreneurship itu kan ketika ya terdiri misalkan dari mulai bagaimana kita harus bisa mandiri gitu ya, sebagai apa mandiri, pantang menyerah gitu. Dan kemudian entrepreneurship ini juga tadi kan ini sejalan dengan leadership kan gitu. Jadi bagaimana kita sebagai leadership gitu ya di dalam pendidikan Islam harus memiliki jiwa entrepreneurship yang memang eh, itu kita butuh di apa ya butuh gitu ya hari ini, apalagi mungkin disandingkan juga hari ini dengan kondisi tadi ada generasi sandwich, dan memang kondisi-kondisi anak-anak sekarang atau masyarakat apa pada saat ini kan seperti itu ya, apa generasi sandwich itu kan berarti sudah tidak mandiri, pantang menyerah juga mereka, selalu menyerah kan gitu. Tidak ada apa ketika misalkan katanya kan generasi sandwich itu ketika misalkan kerja juga, ketika kan ada atasannya yang ngomong langsung resign gitu dan sebagainya. Mungkin sifat-sifat seperti itu atau jiwa-jiwa yang perlu ditanamkan kepada kita, jiwa entrepreneurship ini memang dibutuhkan sekali. Dan kalau secara konten apa maksudnya konten secara mata kuliah memang meski belum terbayang gitu, belum terbayang teh apa seperti apa sih yang akan kita pelajari dari misalkan untuk menanamkan jiwa mandiri, jiwa pantang menyerah dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Hmm. Oke, terima kasih. Heeh. Jadi bukan bertanya ya, itu mah ya, penegasan aja ya. Oke, Iya, Pak, menanggapi aja. siap. Silakan yang lain. Baik, terima kasih kepada Bu Ana yang mungkin eh, telah menambahkan ataupun menegaskan mengenai materi yang telah Bapak sampaikan gitu ya. Mungkin untuk selanjutnya di sini ada absen awal juga kepada Teh Aul mungkin. Boleh Teh Aul, Aulia. Yuk, gimana? Atau tong cari cing wae, yang S2 itu kumaha sih? Emang apa? Nggak menarik? Apa memang andanya nggak punya ide? Kan saya, masa sih gitu? Yuk, siapa barusan? WK? Bu Aul Bapak. Bu Aul. Bu Aul. Siapa sih? Sok tuh sok ya. Saya Bapak, mungkin saya mau bertanya lebih dalam lagi. Maksud kan tadi entrepreneurship itu harus menimbulkan jiwa mempunyai kekuatan. Suaranya bisa Maksudnya diperbesar nggak? kekuatan seperti apa? Suaranya bisa diperbesar. Sebentar Pak. Jadi gini Pak, Nah, kan tadi eh, seorang kepala sekolah itu maksud entrepreneurship itu harus menimbulkan jiwa mandiri, pantang menyerah, sama mempunyai kekuatan. Nah, maksud mempunyai kekuatan di sana itu seperti apa, Bapak? kekuatan itu ya. Oke. Hmm. Kepala sekolah itu kalau jadi kepala sekolah ya, memang salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah itu ada kompetensi kewirausahaan. Anda silahkan dicek deh. Jadi selain kompetensi supervisi akademik, supervisi manajerial, dia juga harus punya kompetensi kewirausahaan.
Kalau kewirausahaan hanya sebatas dipahami kumaha cara ngasilkeun duit, sebetulnya uang yang dimaksud itu bukan uang yang harus diambil dari eh, dari masyarakat gitu. Tapi bagaimana mempotensikan seluruh eh, resource yang dimiliki untuk bisa dimanfaatkan agar tujuan pendidikan atau pembelajaran bisa berhasil. Nah, sekarang kalau melihat dari sisi harus diambil dari warga masyarakat, terus bentuk apalagi tingkat partisipasinya. Kalau saya bilang ya, kalau suasana politik dan keadaan hari ini sepertinya tidak berpihak kepada sekolah untuk melakukan hal itu. Coba Anda pikir, benar nggak? Ya, kenapa? Karena saya khawatir kayak gini deh. Memang di beberapa kasus sekolah itu ada juga yang ya oknum kepala sekolah yang jahat lah, ngambil duit bos gitu ya, kemudian ngambil apa ya kayak gitu gitulah, nilep atau markup dan lain-lain. Ada kasus itu, tidak bisa dipungkiri. Tapi masalahnya berapa banyak sih presentasi yang begitu dibanding dengan guru-guru yang kepala-kepala sekolah yang memang dia benar, dia tidak ada urusan dengan masalah pencucian uang ataupun ngambil duit dan lain-lain. Jumlahnya lebih banyak yang benar sebenarnya. Tapi karena kita hari ini berbicara gitu, jadi sekolah tuh kadang-kadang kalau bahasa kepala sekolah hari ini, kita tuh dianggap maling katanya. Nah kan gitu, dianggap maling. Dina bener nage dianggap maling, komo dina salah na. Gitu. Gitu, Pak. Coba Anda lihat deh. Maka kekuatan utama dari seorang kepala sekolah di samping dia punya leadership, ya dia punya entrepreneurship. Kekuatan dalam hal apa entrepreneurship itu? Anda pernah mendengar istilah persistence. Persistence itu adalah daya tahan, daya banting, endurance. Kalau misalkan benar, kepala sekolah, tanda tangan, wartawan, LSM, Ormas, harusnya jangan gentar, Pak. Biasa-biasa aja. Hari ini, Pak, Anda tahu, sekolah itu tanda tangan usaha. SM, wartawan, Ormas, hanya untuk mempertanyakan, ini sekolahnya benar tuh, bosnya di terap ke apa diimplementasikan sesuai dengan juknis. Ujung-ujungnya minta ongkos, Pak. Saya pernah jadi kepala sekolah, masalahnya nyaho. Mungkin kalau dosen biasa yang nggak pernah jadi kepala sekolah mau nggak ngerti, Pak. Saya pernah jadi kepala sekolah, saya pernah dapat bantuan provinsi. Gimana itu yang namanya ormas, LSM, wartawan datang, Pak, hayang minta ongkos. Ujung-ujungnya lamun teu dilaporkan ke kejaksaan. Waduh, Pak. Seneng kalau saya, Pak, dan begitu tuh. Kenapa? Kumaneh ukur, we itu barangna leuwih ayeuna dicokot barangna atau ku saya ditambahan barangna. Gitu, Pak. Kalau kita bersih, kenapa harus risih? Yang kita jadi lamun aya kepala sekolah anu tuh ujung-ujung teh cocokan we, tutupan we kudu tutupan we kudu kesogok dan lain-lain. Itu karena dia nyumputkan sesuatu, Pak. Anda tahu, Pak, praktek-praktek korupsi di dunia pendidikan itu seperti apa? Ngeri, Pak. Yang tahu hanya 3 orang. Kepala sekolah, bendahara, dan kepala TU. Yang lainnya nggak tahu, Pak. Jadi kalau Anda mau tahu, cek 3 orang ini, Pak. Itulah. Anda kan di dunia pendidikan nih, di dunia pengajaran dan lain-lain. Tahu pasti kondisi itu. Lamun katempo imah nanggus beda dan sebagainya, padahal penghasilannya biasa-biasa. Ya memang patut dicurigai, Pak. Dari kumaha deui sok. Tapi lamun manehna tidak menjabat, terus manehna boga A, boga B, boga C, mungkin boga sampingan, Pak. Tapi lamun waktu nah habis di sekolah, dia nguruskan hanya untuk itu saja. Terus dia jadi penghasilannya berubah, pendapatan atau perubahannya drastis. Ya orang juga mikir, Pak, emang tuyul di mana, Pak? Sok, Pak. Mudah-mudahan tidak menjawab pertanyaan ya, jadi nanti Anda bisa bertanya lagi. Tapi kekuatan yang dimaksud buat saya adalah
eh, kekuatan pada kompetensi yang dimiliki agar dia endurance dan punya persisten. Jadi kepala sekolah itu tergampang Pak di zaman Ainam. Apalagi sekolah negeri Pak. Sekolah negeri itu kalau bahasa Dono Kasindo itu mah maju kena mundur kena Pak. Ya. Tapi anehnya kalau jadi kepala sekolah pada mau Pak. Pada mau. Istri saya termasuk orang yang paling tidak mau jadi kepala sekolah. Ah udahlah mama guru lah. Mbah turiweuh. Ayana gitu Pak. Tapi ada juga orang-orang saya pengen jadi kepala sekolah. Saya akan buktikan bahwa saya mampu. Saya ubah, saya wah bla bla bla. Bla. Dan memang kebuktian aja Pak. Saya punya teman jadi kepala sekolah, bagus Pak. Bahkan jadi kepala sekolah Man IC. Setelah jadi di Man IC dia ditarik di Kasubdit di KSKK Pak. Sekarang jadi Kasubdit di KSKK. Kalau di KSKK ada nama Abdul Basit itu kawan saya Pak. Waktu S3 di UPI. Dia dari Man apa Man itu tuh Bogor teh Tegal Panjang. Parung Panjang, sorry, dari Parung Panjang. Dia jadi kepala sekolah di Man IC, pernah di Kendari juga. Dari Kendari dia ditarik ke Man IC Serpong. Dari Man IC Serpong dia jadi kabit Kasubdit KSKK. Dan luar biasa. Abdul Basit namanya. Ada kepala sekolah yang bagus, Pak. Profil-profil begitu juga luar biasa. Jadi ya, dan itu butuh kekuatan untuk bisa menghadapi itu. Makanya doa para pemimpin itu kan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, arinal haqqa haqqa. Tunjukilah padaku bahwa yang benar itu benar. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukilah bahwa ini adalah salah, yang salah adalah salah. Warzuqna ijtinabah dan berikanlah kami rizki untuk kami bisa meninggalkan atau menjauhi. Makin kita ada dalam kekuasaan, sebetulnya posisi kita itu ada dalam posisi surga loh Pak. Kalau adil, itu masalahnya. Kekuasaan itu kan kalau adil, dia surga Pak. Jadi buat saya, menjadi pemimpin dengan banyak tanggung jawab, itu seperti menempatkan kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka Pak. Anda mau angkat kaki yang mana? Mau yang kanan dipindahkan ke neraka atau yang kiri dipindahin ke surga? Nah itu Pak pemimpin. Pemimpin yang punya tanggung jawab. Saya mah alhamdulillah, saya mah nggak jadi apa-apa, berarti saya nggak ada tanggung jawab. No, kullukum ro'in, baliknya tadinya Pak, udah mati semua Pak. Kita semua tuh pemimpin Pak. Kan? Oke, Bapak Ibu, sampai jam berapa kita? 10 lebih 10 ya? Oke, saya mungkin akan batasi sampai dengan pukul 9.30 karena saya sekarang sudah ditunggu untuk melakukan presentasi. Jadi mohon maaf, nanti mungkin di waktu lain saya akan tambahkan waktu sekitar 30 menit untuk mengganti yang sekarang. Jadi buat saya ini hutang Pak ya. Kalau saya tidak bisa masuk full, saya pastikan ini hutang. Kalaupun tidak, nanti saya akan isi materinya dengan video penyusunan artikel dan juga tugas-tugas selama kita kuliah. Saya nanti Bu PJ ya, Bu Eka, saya akan kirimkan video juga file tentang aktivitas kita selama 1 semester ini. Ada presentasi kelompok tetap harus ada. Dan Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu melakukan observasi ke lapangan dalam rangka mendapatkan data lembaga-lembaga pendidikan Islam yang melakukan ada nilai-nilai entrepreneurship-nya Pak. Saya minta dari mulai sekarang, mulai hari ini ya, mulai hari ini, tolong Anda searching di tempat tinggal Anda tempat-tempat dengan memiliki keunggulan dalam sisi wirausaha. Saya ingin Anda mengangkat keunggulan dari lembaga-lembaga tersebut. Anda kumpulkan di PJ sekarang nih, saya minta kumpulkan di PJ. Pertama nama, yang kedua nama lembaganya apa, yang ketiganya apa keunggulan dari sisi kewirausahaannya Pak.
Sehingga nanti kita akan klasifikasi mana yang bentuknya madrasah, mana yang bentuknya pesantren, mana yang bentuknya mungkin perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau lembaga pendidikan berbasis keislaman lain. Tapi hanya madrasah, pesantren dengan PTKI ya. Di luar itu tidak. Di luar. Kalau RA boleh RA. Tapi ingat, yang mengembangkan kewirausahaan. Kalau kewirausahaan yang dimaksud adalah contoh bisnis ataupun juga apa, terserah. Pokoknya ada nilai kewirausahaan di situ, ada angka di situ. Saya minta tiap orang menyetorkan namanya, nama orangnya, nama mahasiswanya, nama lokasinya apa, kemudian apa nilai kewirausahaan yang ada di lembaga tersebut. Anda jelaskan deskripsinya dalam 3 sampai 4 kalimat. Supaya itu nanti Anda angkat menjadi research Anda dalam penelitian ini. Jadi nanti tugasnya itu satu ada artikel yang dijadikan paparan, kemudian ada UTS yaitu laporan hasil riset Anda, kemudian nanti ada book chapter di terakhir. Jadi saya mungkin ada 3 atau 4 tugas untuk tugas selama 1 semester ini. Dan semuanya berjenjang, tidak sekaligus. Yang penting satu, kerjakan dicicil satu-satu. Oke, ada yang mau komentar? Boleh? Bapak izin bertanya, Boleh. mungkin untuk minggu depan ini udah mulai presentasi atau Sudah. bagaimana? Sudah mulai masuk presentasi. Ingat ya, semua Anda mengumpulkan tugasnya sama minggu depan. Jadi jangan sampai ada yang, saya mah kelompok 12, jadi nanti aja. No. Semuanya sama. Itu menjaga keadilan buat teman-teman yang kebagian kelompok 1 jadi misi under pressure gitu. Kemudian kalau kelompok 1 tampil, kelompok yang lainnya memberikan tanggapan, bertanya, dan seterusnya. Ya. Ini teh jumlahnya Bu Eka ada berapa orang? Ada 13, Bapak. 13. Nanti saya akan buatkan 13 materi khusus untuk kelas ini. Sebetulnya sudah saya buat, tapi belum saya pindahkan. Ini kalau misal saya bisiknya, macan dikirim aja, sudah dibuat tapi saya belum rapikan, benar. Kalau saya sudah rapikan enak. Ini masalahnya kalau belum dirapikan nggak enak. Nih, saya tampilkan dulu ya. Jadi ada 2, ada buat paparan, ada buat persiapan bikin book chapter. Nih lihat. Nih kalau book chapternya sudah ada nih. Ini bab 1 nanti bicara apa, bab 2, 3, 4, 5. Anda nanti harus mengikut bab 16. Saya buat 16 bab. Nanti book chapter ini, jadi Bu Eka, nanti book chapter ini harus dalam posisi sudah dijilid bukunya. Dan semua orang nanti berkontribusi. Jadi saya tidak ada ujian UAS di kelas. Saya sudah tidak membiasakan ujian di kelas, tapi harus ada output dari setiap perkuliahan. Begitu. Anda itu nanti ada 3 artikel dengan 1 book chapter. Jadi selesai. Artikelnya semuanya sekali lagi tidak saya minta uang untuk Anda publish kemana-mana. Tapi tugasnya Anda submit, nanti Anda harus melakukan revisi. Termasuk kalau untuk, terkecuali untuk book chapter. Kalau book chapter memang ada biayanya. Biayanya nanti kita tanggung renteng bareng-bareng, termasuk juga dengan saya. Harganya di sekitar 1,5 juta. Jadi kalau misalkan Anda ada 15, kumpulin 100.000, itu kan 1,300.000. Nanti 200.000 dari saya, beres. 1,200.000. 1,500.000. Nanti Anda akan mendapatkan satu buku satu buku dalam bentuk PDF dengan HKI, hak kekayaan intelektual. Nama Anda ada dalam book chapter itu. Jadi kita bareng-bareng punya produk buku dalam setiap kuliah. Kalau ada yang berkeberatan nggak apa-apa. Nanti kita kasih tugas lain yang lebih berat. Gitu. Ya. Ini mah tugas mudah. Book chapter, saya sudah punya book chapter, kalau dihitung dari awal sampai akhir sekarang sudah ada 20, Pak. Book chapter. 20, ditambah dengan sekarang output setiap mata kuliah ada book chapter, minimal semuanya bisa dikondisikan dari awal. Dan book chapter itu bisa dikerjakan dari mulai sekarang. Tapi nanti saya kasih tahu apa saja yang harus disiapkan oleh Anda. Ya. Begitu, Bu Eka. Kalau ada apa-apa nanti silakan kontak saya.
Kalau ada apa-apa silakan komunikasi dengan saya. Untuk minggu depan ya insya Allah tidak ada perubahan jadwal di jam 10 lebih 10 ya kalau minggu depan. Gitu. Oke. Kalau kelas Anda memang jadwal kuliahnya hari Rabu ya? Iya, Bapak. Dari hari Senin sampai Rabu. Oke, nggak ada yang dipindah-pindah jadwalnya. Ada satu mata kuliah mungkin yang hari Rabu pindah ke hari Senin, Bapak. Oh, yang Rabu pindah ke Senin. Berarti di Rabu tinggal ada 2 lagi gitu ya? Iya, betul. Oh, iya, iya. Ya udahlah. Kalau di pertelen sekolah kan andanya repot nanti. Ya. Kalau jadwal saya mah nggak ada masalah ya jam segini ya. Oke. Iya, Bapak. Oke, nuhun Bu Eka dan teman-teman yang lain. Eh, terima kasih. Dan saya berharap untuk minggu depan tidak pasif seperti ini. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.